Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, saya akan melanjutkan materi kita terkait dengan bagaimana prinsip atau teknik aseptik ya, menurut USB 797. Jadi eh, yang kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama adalah kontaminan ya, bagaimana kita harus menghindari kontaminan dengan tahu apa saja sebenarnya jenis-jenis kontaminan itu. Kemudian yang kedua adalah SDM ya. Bagaimana seharusnya orang yang terlibat atau orang yang melakukan teknik aseptik itu menjaga bahwa semua proses itu bisa aseptik gitu ya dengan memperhatikan aspek higienitas dari dirinya ya sebagai pelaku eh, proses aseptik sekaligus dari sisi alat pelindung dirinya ya. Baik, karena sudah tahu yang pertama dan kedua, yang pertama tadi kontaminan, yang kedua adalah SDM, maka kita masuk ke aspek yang ketiga dan seterusnya. Yang ketiga adalah lingkungan yang terkontrol. Jadi setelah kita memahami bagaimana kita harus menghindari kontaminan, kemudian yang kedua, bagaimana orang yang melakukan teknik aseptik itu benar-benar hygiene ya. Maka yang ketiga yang perlu dikontrol adalah lingkungan ya. Lingkungan fisik yang dipakai, lingkungan yang digunakan untuk proses aseptik ini seharusnya bisa meminimalkan kontaminan. Intinya gitu ya. Lingkungannya bisa meminimalkan kontaminan. Kemarin manusianya tidak apa untuk mencapai prinsip aseptik ini juga harus bisa meminimalkan kontaminan. Ini juga begitu ya. Lingkungannya harus bisa meminimalkan kontaminan ya. Prinsipnya apa? Yang prinsipnya adalah bagaimana kita menyediakan udara itu bersih begitu ya. Menyediakan udara itu bersih ya pada lokasi di mana proses aseptik itu dilakukan ya. Sering disebut tempat untuk melakukan proses aseptik itu disebut primary engineering control ya. Lingkungan yang terkontrol ya mengikuti ISO kelas 5. Nanti kita lihat ya berapa jumlah partikel pada lingkungan ISO kelas 5. ISO kelas 5 ini lingkungan yang saya disebut ruang steril ya, ruang yang jumlah partikelnya minimal gitu ya. Dan kemudian tekanan udaranya juga diatur bagaimana supaya meminimalkan kontaminan, suhunya diatur, kelembabannya diatur dan sebagainya, sehingga proses aseptik ini bisa dilakukan dengan baik ya. Apa yang perlu disiapkan untuk membuat lingkungan ISO kelas 5 atau Primary Engineering Control ini, yaitu laminar airflow ya. Minimal adalah laminar airflow untuk kerja aseptik yang IV admixture biasa. Sementara biological safety cabinet minimal ya kelas 2 itu untuk senyawa-senyawa berbahaya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah secondary engineering control. Ini ruangan di mana LAF itu ada. Jadi LAF itu sebenarnya apa ya namanya? Tempat kecil gitu, tempat yang tidak yang minim, tempatnya tidak perlu besar, tetapi area tersebut gitu ya, di area area yang kecil tersebut itu jumlah partikelnya sedikit gitu ya. Kemudian benar-benar bisa mengatur udara yang keluar masuk di situ dan sebagainya. Yang itu butuh laminar airflow. Lalu laminar airflow terletak di mana? Yaitu di ruang ISO kelas 7 itu minimal ya. Ya, jadi harus bisa eh, memenuhi standar ISO kelas 7. Nanti kita lihat ya. Kemudian di luar itu nanti ada ruang antara. Ruang antara dan ruang transisi ya. Sebentar, ruang yang di mana LF itu berada yang disebut ruang bersih ya. Ruang bersih, sementara di luarnya itu adalah ruang anterum ya, ruang antara yang standarnya ISO kelas 8. Ini lokasinya ada dipakai untuk cuci tangan, untuk ganti baju ya dan sebagainya. Ya. Proses
proses bagaimana kita bisa mengontrol ya, bagaimana mengontrol lingkungan ini, ya ini memang ada standarnya masing-masing ya. Kalau dinding gimana, kalau lantai gimana, meja gimana gitu ya. Seberapa sering dan seterusnya. Nanti kita lihat dari sudut pandang building dan facilities ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang paling tengah itu adalah ruang di mana LAF itu ada ya. Jadi LAF ya, LAF-nya ruangnya itu memenuhi ISO kelas 5 gitu ya. Di luarnya itu ada buffer ya. Ada ruang buffer, kemudian ada ruang antara untuk penyiapannya. Nah, ruang yang menyediakan seperti ini, ada LAF-nya ya, atau ruang ISO kelas 5, ada ruang ISO kelas 7, kemudian di luarnya ada ISO kelas 8. Itu sering kemudian disebut sebagai ruang yang siap untuk produksi steril ya. Di luar disebut sebagai Centralized Intravenous Additive Service atau CIVAS. Pertama kali ada di Amerika tahun 1960-an ya. Kita belum kenal farmasi klinik, belum kenal ini di Amerika sudah ada ya, penyiapan produksi steril. Saya ingat waktu saya praktek kerja itu menyiapkan obat-obat steril itu di ruang kayak semacam apa ya kayak kotak gitu, tapi sebenarnya kotak itu tuh tidak bukan ruang steril ya, tapi kotak biasa gitu, bukan LAF maksudnya. Bukan LAF tapi kotak biasa gitu, kayak kaca gitu, yang kemudian dikasih apa itu namanya? eh api gitu ya, pakai spiritus gitu yang mensterilkan ruangan yang ada. Jadi menyiapkannya di situ pakai manual begitu ya, belum pakai LAF. Ya ini sering disebut sebagai ruang untuk menyiapkan ya obat-obat steril ya sampai siap untuk diberikan ya, sampai siap untuk diberikan. Kalau di Indonesia sering disebut ruang steril atau ruang produksi steril. Ya, jadi ruang ini wajib ada sekarang ya di Indonesia di setiap rumah sakit ya karena setiap rumah sakit pasti membutuhkan produksi steril. Makanya di dalam PMK nomor 72 ya tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu pekerjaan kefarmasian ada dispensing steril. Dan untuk melakukan dispensing steril tentunya tidak mungkin tanpa adanya ruang atau lingkungan yang memenuhi kriteria steril. Jadi prinsipnya adalah untuk melakukan teknik aseptik itu bisa dilakukan kalau kita memiliki sifas atau memiliki ruang steril. Ya, ya, oke nih sama. Ini kita lihat ya ISO kelas 5 ya. Di minimum menurut USB 797 eh, bagaimana pembersihan atau ruang-ruang steril itu, ruang-ruangan yang ada di Sifas itu, ya ini kalau ruang steril itu setiap 30 menit sebelum compounding. Jadi sebelum compounding dilakukan, LAF itu dihidupkan ya. Sinar UV-nya dibersihkan, kemudian sinar UV dinyalakan selama paling tidak 30 menit ya. Kemudian apa namanya? Setelah siap baru kemudian digunakan. Dan itu mestinya dilakukan setiap batch ya. Kalau di Indonesia sebenarnya satu batchnya ya sehari gitu ya, dari pagi sampai sore gitu. Nanti setelah selesai dibersihkan, nanti paginya mau dipakai bersihkan lagi gitu ya. Sementara kalau tempat-tempat yang lainnya gitu ya, misalnya counter-counternya gitu, itu dibersihkan daily, lantai juga harus dibersihkan setiap hari. Sementara kalau dinding, kemudian ceiling, ya, shelving, ini bisa setiap bulan saja, ya. Ya, ini jadinya kalau kita lihat tadi kita amati lagi bahwa ada area-area yang mana ada area anterum yang paling luar ya untuk menyiapkan berganti baju dan sebagainya. Kemudian ada ruang bersih ya, ruang bersih di mana di dalam ruang bersih itu ya
memenuhi ISO kelas 5 ya biasanya diatur supaya partikelnya itu tidak lebih dari 100 pada saat belum digunakan ya dengan ukuran partikel ya ini setengah mikron ya. Sementara laminar airflow di dalam ISO kelas 5 itu ada laminar airflow yang juga memenuhi kriteria ISO kelas 5. Ya, jadi kalau kita lihat ini, jadi standar minimal itu di sini ya, standar minimal itu di sini. Di mana jumlah partikel minimal sebelum dipakai itu adalah tadi ya 100 tadi, 100 partikel atau 3.520 per meter kubik begitu. 3.520 per meter partikel ya. 3.520 partikel ya per meter kubik atau 100 partikel per feet kubik gitu ya, per feet kubik. Feet itu 0,6-nya ya, 0,6 meter. 1 feet itu 0,6 meter ya. Dengan partikel ini. Nah, lalu bagaimana klasifikasi berdasarkan grade? Ada yang mengatakan pakai tadi ya ISO kelas 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 tadi. Ada juga yang menggunakan ini ya pakai grade E. Grade E itu adalah grade untuk ya di dalam LAF ya. Di dalam LAF kalau tadi itu di apa namanya? Di ruangannya itu adalah ISO kelas 8, 7 ya, kemudian 5 gitu ya. Kemudian di dalam LAF sendiri itu ada grade A, ada grade E, ada grade B, dan ada grade C dan D ya gitu ya. Jadi untuk grade A ini luar ruangan untuk apa area yang paling berisiko atau area yang harus benar-benar bersih begitu ya. Kemudian di luarnya adalah grade B dan di luarnya lagi adalah grade C ya. Nanti kita lihat gambarnya aja ya supaya lebih lihat. Ini adalah eh, pemastian mutu, pemastian pemastian jumlah partikel itu bisa dilakukan dengan counter ya, dengan penghitung partikel udara ya, penghitung partikel udara. Nah, ini gambarnya ya LAF tadi ada di sini gitu ya. Kemudian areanya adalah ruangannya di ruangan bersih ya. Ini prosesnya maaf, ini LAF ini. Ini LAF, ini prosesnya harusnya dilakukan di dalam LAF. LAF berada di clean room ya. Di luarnya clean room ada ancillary area dan ada outdoor ruang ruang kotor ya. Kemudian seharusnya keluar masuk barang dan orang di ruang bersih, ruang steril itu seharusnya melalui melalui jalur yang berbeda. Misalnya ada airlock di sini ya. Ini untuk intake, untuk masuk, untuk keluar jalurnya beda gitu ya. Jadi jangan keluar masuk gini supaya aliran udaranya lebih baik ya. Kemudian juga harus berbeda dari jalan masuk untuk orang ya. Kalau orang sih biasanya di pintu yang sama masih, tapi kalau barang itu di jalur yang berbeda. Kemudian ada jalur pembuangan sampah yang juga berbeda ya. Nah, ini adalah gambaran LAF-nya ya. Ini adalah LAF ya. LAF ada di clean room ya. Di LAF ini minimal adalah ISO maupun clean room ini minimal standar ISO kelas 5 tadi ya. ISO kelas 5 ya yang mestinya benar-benar dijaga gitu ya, dijaga dari sisi suhunya, suhunya harus suhu dingin ya, kemudian 16 biasanya, sekitar 16 kurang dari 25 harusnya. Karena kalau suhu kamar ke atas itu sudah memudahkan bakteri itu hidup ya. Kemudian kelembabannya juga diatur tidak terlalu lembab gitu ya. Kemudian juga biasanya ada caranya ngaturnya itu adalah dengan menggunakan AC gitu ya. Karena dengan AC itu membuat kelembabannya berkurang, suhunya juga berkurang begitu ya. Jadi lingkungan yang ber-AC itu kan menjadi kering ya, dingin dan kering ya. Kemudian juga biasanya ada pengatur udara ya.
pengatur tekanan udara ya, pengatur tekanan udara. Jadi ruang ini, ruang ruang steril ini bisa ya bertekanan positif atau bisa bertekanan negatif ya. Bertekanan positif artinya kita tahu bahwa angin itu mengalir dari tekanan positif ke tekanan negatif. Jadi kalau eh, ruang steril area atau ruang sterilnya ini positif, ya tekanannya positif, berarti kontaminasi atau partikel udara akan keluar, ya. Sementara kalau ini ruang di dalamnya ini negatif, ya, maka partikel udara cenderung yang akan masuk begitu ya. Sehingga ini biasanya dipakai untuk mengatur ya. Jadi kalau kalian belajar industri farmasi ya, itu juga ada JPOB itu untuk ruang produksi, itu ada ruang produksi bertekanan positif dan ada ruang produksi bertekanan negatif begitu ya. Jadi ruang produksi bertekanan positif itu digunakan untuk produksi obat-obat steril yang tidak berbahaya, ya. Jadi yang tidak berbahaya. Jadi kayak misalnya tidak berbahaya, tidak berbahaya, ya. Ya kayak IV admixture biasa, misalnya nutrisi, obat-obat umumnya gitu ya. Sementara yang tekanan negatif ini untuk yang berbahaya, ya berbahaya. Contohnya misalnya kemoterapi, ya kemoterapi, obat-obat embriotoksik, obat-obat yang toksik itu dilakukan di tekanan negatif supaya tidak bahaya dari obat tersebut tidak kemana-mana, gitu ya. Nah, eh, tekanan positif dan tekanan negatif ini memang biasanya diaturnya ya paling kuat sebenarnya di LAF ini. Dan LAF ini aliran udaranya juga diatur. Ini ada HEPA filternya di sini. Nanti dipakai untuk mengatur udara. Ya, jadi memang ya pengaturan udara di ruang steril itu perlu filter ya, perlu HEPA filter maupun prafilternya. Ya, prafilter itu di ruangannya, HEPA filter itu ada di LAF-nya ya. Supaya apa ya? Supaya tadi itu bisa mengatur aliran aliran udara. Kalau aliran udara diatur kenapa? Supaya aliran partikelnya juga bisa diatur atau diminimalkan ya. Untuk itu, untuk menjaga itu maka dihidupkan semua ya, apa namanya pengaturan kebersihan tadi, kemudian UV-nya dihidupkan, ya, LAF-nya juga ketika bekerja itu jadinya siap ya dengan filter yang bekerja ya dengan mengatur udara. Nah, ini harus dihidupkan 15 sampai 30 menit sebelumnya ya. Dan sebelumnya itu juga dilakukan pembersihan ya, LAF-nya dilakukan pembersihan. Pembersihannya tadi ya setiap batch tadi ya saya bilang setiap batch itu dilakukan pembersihan setiap hari, setiap batch bahkan ya istilahnya USB itu setiap batch. Kalau di Indonesia biasanya setiap hari sebenarnya setiap batchnya itu digunakan alkohol 70% IPA ya, isopropil alkohol. Nah, ini dengan adanya HEPA filter ini ternyata cukup efektif ya meminimalkan atau memfilter partikel ya. Efektivitasnya 99% ya. Sehingga dia bisa apa merangkap apa. Jadi menjaga supaya partikel-partikel besar itu tidak terlalu banyak ya yang masuk, tidak masuk ke dalam sediaan obatnya. Ya, kita tidak boleh ya memegang HEPA filter ini karena HEPA filter itu harapannya justru mensterilkan ya. Jadi jangan meskipun kita bekerjanya mendekati HEPA filter, tetapi eh, kita tidak boleh memegangnya. Nah, HEPA filter ini ada yang vertikal ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu ketika ya aliran udara itu dibuat
naik turun gini, ya, vertikal. Kalau horizontal, horizontal itu artinya, ya karena tadi itu kan HEPA filter itu kan ada di area tadi ya, misalnya gini, ini HEPA filter, ini LAF ya, HEPA filter ada di sini, gitu ya. Ya, kemudian eh, orangnya ada di depannya, begitu ya, orangnya ada di depannya, maaf. Orangnya ada di depannya, maka vertikal itu alirannya naik turun udaranya. Tapi kalau horizontal berarti dari HEPA ke orangnya, dari HEPA ke orangnya, gitu ya. Vertikal ini dipakai, ya, HEPA filter yang vertikal dipakai untuk obat-obat berbahaya. Jadi harapannya udara itu mengalir dari atas ke bawah sehingga tidak kena ke orang yang bertugas, ya. Sementara kalau horizontal itu digunakan untuk penggunaan pencampuran atau penyiapan obat-obat yang tidak berbahaya sehingga terpapar ke manusianya pun tidak apa-apa gitu ya. Ini ya, ini HEPA filternya tadi ini garis-garis itu. Yang kayak bolong-bolong ini adalah HEPA. Ya. Kemudian pengaturan udaranya ada ya. Kalau vertikal kan berarti gini. Kalau horizontal berarti ke arah orangnya ya. Jadi ada horizontal flow, ada vertical flow gitu ya. Horizontal tadi dikatakan untuk yang obat yang tidak berbahaya. Nah, ini pembersihannya biasanya 30 menit sebelumnya. Sementara kalau vertical flow biasanya 4 jam sebelumnya pun sudah dibersihkan. Jadi cukup lama. Jadi memastikan benar-benar bersih. Dan pembersihannya ini tadi ya menggunakan alkohol sudah disampaikan. Kemudian cara membersihkannya begini alirannya. Ya. Cara membersihkan LAF. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan ada grade A, B, C tadi. Jadi sebenarnya ada area-area ini. Ya, ada area ini. Mana yang ruang yang paling bersih? Ruang yang paling bersih itu adalah ruang yang dekat dengan HEPA filter ini. Ya. Ruang yang dekat dengan HEPA filter. Dipakai untuk apa? Ya, untuk menyimpan obat-obat yang sudah selesai di package ya. Sementara kalau yang ini clean area ini ya, clean area ini dipakai untuk meletakkan bahan-bahan ya, bahan-bahan yang akan diproduksi dan masih terkemas dengan steril, masih dikemas dengan steril, ya, masih dikemas dengan baik, masih asli dari pabriknya. Kemudian grade B ya, area yang B, maaf ini. Yang B ini area untuk menyiapkan obatnya ya. Kemudian kalau udah selesai ditaruh di situ gitu ya. Jadi tujuannya adalah menjaga supaya tetap steril gitu ya. Jadi kerjanya tuh jangan mendekati area luar tapi mendekati HEPA. Setelah selesai pun harus diletakkan di sini. Kalau udah dibuka itu juga harus diletakkan di sini karena area yang paling steril adalah area yang paling dekat dengan HEPA filter. Kemudian cara peletakannya itu harus horizontal gini ya. Jejernya jejer gini, jejernya gini ya. Nggak boleh ke belakang gini, nggak boleh. Makanya tadi kan jejer-jejer ya. Kenapa? Supaya aliran udara dari HEPA filter itu tidak turbulensi ya, tidak turbulensi. Nah, ini kalau jejernya begini ya, maka akan terjadi turbulensi udara sehingga malah justru menyebabkan jumlah partikel yang ada di situ semakin banyak. Nah, tadi ya, kalau tadi eh, jumlah partikel ya pada grade di daerah yang bersih tadi, maaf, kalau ini grade dari sisi ISO ya tadi, ISO kelas 5, ISO kelas 7 ya, ISO kelas 8. Ini masih ISO kelas 5 A dan B karena jumlah partikelnya 3520. Tapi sebenarnya setelah dipakai itu nggak mungkin ya. Kalau di area yang grade A tadi yang paling dekat dengan ABC-nya kayaknya tadi kebalik ya di gambar yang kedua tadi. Karena saya cuma copy paste dari gambar ini seharusnya area yang dekat dengan HEPA filter itu meskipun habis dipakai itu jumlah partikelnya tetap sedikit.
Tapi begitu di area yang luas, di ruangan di mana LAF itu ada, biasanya habis dipakai eh, produksi, ini jumlah partikelnya bisa bertambah sangat banyak. 100 berapa kali lipatnya? 100 kali lipat ya. 3.500 jadi 350.000 ya. Jadi tadi untuk ruangan sudah jelas ya. Jadi kita biasanya bekerja di sini ya, di LAF itu 3.520, kemudian ruangannya ada di sini ya, dan jumlah partikelnya bisa sangat bertambah segini setelah kita bekerja. Kemudian prinsip yang kelima, setelah kita tahu tadi ya ada kontaminan, empat, ya lima benar ya, kontaminan, SDM, lingkungan, building dan facilities. Kemudian yang kelima adalah bagaimana penanganannya. Penanganannya sebenarnya tadi juga sudah disampaikan bahwa transfer material itu harus melalui airlock yang sudah ditetapkan. Gitu ya, di mana intake ya dengan outnya harus beda gitu ya, transfer material itu. Kemudian ya disinfeksi permukaan atau pembersihannya itu juga harus dilakukan tadi untuk LAF itu setiap batch atau setiap hari, lantai setiap hari, sementara dinding kemudian apa namanya atap ya atau ceiling itu bisa lebih jarang ya. Kemudian penggunaan alat-alatnya ini juga perlu dijaga ya bagaimana cara pakainya. Bahwa prinsipnya semua alat itu satu kali pakai ya. Penggunaannya adalah sekali pakai. Kemudian bagaimana kita menangani penggunaan vial ya. Untuk vial ini kita tahu ini adalah rubber ya. Kemudian ini gelas kaca biasanya ya. Kemudian ketika kita akan menggunakan maka kita suntikkan ya. Kita suntikkan ke area rubbernya miring ya. Untuk jangan ragu ya, karena untuk menghindari adanya kalau kita ragu gitu ya, kita nyuntik gini terus diutek utek 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 gitu ya, digeser-geser ininya, maka ada kemungkinan ada serpihan dari rubber yang bisa ikut ya. Meskipun kalau rubber itu cenderung alot gitu ya, bahasa Jawanya tuh alot tuh nggak gampang apa ya, nggak gampang break gitu, nggak gampang rusak gitu ya. Sementara ya, jadi eh, tadi ya bahwa prinsip penanganan alat-alat itu, prinsip aseptik itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai prinsip eh, tanpa sentuh ya, tanpa sentuh, tanpa sentuh alat-alat kecil seperti ini ya, tanpa menyentuh alat-alat. Terus gimana caranya? Maksudnya adalah tidak menyentuh eh, titik-titik kritis ya. Jadi ada istilah critical point ya atau titik kritis yang itu tidak boleh disentuh di area-area tertentu. Misalnya di sini, di bagian vial itu tidak boleh tangan kita itu kemudian menyentuh rubber gitu ya. Karena rubber ini ada tempat di mana obat itu nanti dimasukkan. Jadi ini menjadi critical area atau critical point dari vial. Lalu bagaimana kalau kita pakai spet ya? Kalau pakai spet maka critical point-nya yang tidak boleh kena tangan itu adalah plunger ya. Kemudian bagian lower lock lip ya karena disinilah nanti ada needle ya. Needle juga termasuk area yang tidak boleh disentuh ya. Sini juga tidak boleh disentuh, plunger juga tidak boleh disentuh. Yang disentuh mana? Yang disentuh ininya harusnya. Ini kan badannya ya. Badannya sama sininya aja, flat end ini yang dipegang. Ya, hijau seperti yang saya sampaikan tadi tidak boleh ya. Di bagian suntikan ini nggak boleh disentuh sama sekali. Ya. Jadi kalau kita memasukkan needle ke spet, yang disentuh ini, apa area ini? Area di luar spet, di luar needle. Kemudian penggunaannya hati-hati, kita melihat volumenya itu dari mana? Ini ya.
ya. Jadi ini berarti volumenya adalah 1,5. Kalau sampai sini nanti keliru ya. Jadi volumenya harusnya di sini ya. Kemudian bagaimana dengan ampul? Ampul ini critical point-nya ada di head, ada di neck, ada di shoulder. Jadi yang dipegang mana yang dipegang ya sini, badinya ya. Karena di area inilah ya, terutama leher ini area yang paling nanti paling banyak terpapar dengan obat. Kemudian untuk tadi ya processing berikutnya setelah kita memproses apa namanya? Setelah kita memproses dengan tadi ya dengan menggunakan vial ya, menggunakan ampul ya, menggunakan spet ya, maka berarti artinya proses penyiapan obat injeksi ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka kita perlu memberikan label ya, perlu memberikan label. Apa isi labelnya? Ya ada nama obatnya, isi konsentrasinya, ya jangan lupa kalau label obat non-steril kan dia nama obat aja ya. Kemudian ada BUD-nya, ada tempat penyimpanannya ya. Kemudian ada identitas personel yang menyiapkannya ya. Ya, kemudian yang kelima ya, enam ini maaf bukan kelima ya, keenam. Keenam terkait dengan manipulasi aseptik ya. Prinsipnya adalah menjaga aliran udara itu tetap bersih ya. Yang masuk ya apa ya, tetap bersih dengan pengaturan dari HEPA filternya. Menjaga aliran udara primary PEC tadi ya, PEC. Menjaga aliran udara di LAF. Kemudian yang kedua, jangan pernah menghalangi aliran first air, aliran udara dari HEPA filter ya, dengan tangan objek lain dan sebagainya. Jangan, jadi HEPA itu jangan ditutup ya, karena tujuannya adalah membersihkan udara. Makanya tadi area apa penataan obatnya harusnya begini, berjajar begini tadi. Dan kita jangan menutupi HEPA filternya. Kita kerjanya agak berjarak dengan HEPA, gitu ya. Kemudian teknik eh, penusukannya ya kita harus tahu tadi pial misalnya dengan miring 45 derajat. Nanti cara pematahan ampulnya besok saya praktekkan saat offline saja. Nah, agak susah ya kalau pakai Zoom gini nggak bisa melihat. Kemudian bagaimana menjaga tekanan pial atau tekanan pial supaya udara itu tidak masuk ya, tidak masuk ke pialnya. Ini sebenarnya ada link ya, nanti kalian bisa buka ya link YouTube ini untuk melakukan penanganan vial dengan tekanan negatif dan tekanan positif ya. Kemudian tahap-tahapannya adalah bahwa kita perlu melakukan persiapan ya. Tahap pertama adalah persiapan memastikan memastikan proses pra aseptik itu siap ya, seperti SDM-nya bisa melakukan prosedur higienitas untuk dirinya sendiri, melakukan APD, penyiapan obat atau bahan yang masuk ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke ruang bersih ya, atau ruang steril ya, sehingga kemudian kita bisa melakukan proses berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tahap ketiga adalah proses kerja aseptik di dalam ruang LAF tadinya. Oke, ini nanti kalau pas ini aja ya, udah menjelaskan tentang bagaimana penyiapan-penyiapan obatnya, ada beberapa macam ya. Besok kita bahas di offline. Ini juga enaknya tuh kita melihat nanti ya. Sekarang kita masuk ke beauty saja ya. Setelah tadi tahu tahap-tahapnya, bagaimana menjaga ruangan ya, menjaga titik kritis ya. Maka selanjutnya adalah menjaga prosedur, maka selanjutnya adalah kita perlu mengetahui BUD untuk obat injeksi. BUD adalah batas waktu di mana sediaan yang telah diracik atau dicampur itu tetap steril, begitu ya, tetap bisa siap
masih aman untuk dipakai gitu ya. BUD ini berbeda dengan expired ya. Expired itu adalah batas akhir dipakainya obat yang dilabeli oleh pabrik ya. Sebelum obat itu dibuka. Jadi kalau BUD itu adalah batas akhir penggunaan ketika obat itu sudah dibuka ya. Dan prinsipnya adalah BUD tidak boleh melebihi tanggal kadaluarsa. Ya, jadi prinsipnya itu ya. Jadi kalau durasi BUD-nya kok saya kayaknya nanti ya, berarti di pertemuan offline saja. Jadi prinsipnya bahwa kita perlu menjaga ya proses apa jaminan steril ini bisa tercapai baik dari sisi manusianya, dari sisi lingkungannya, dari sisi gedung dan instrumennya ya, kemudian dari sisi bahan-bahannya ya. Untuk itu maka kita perlu menjaga ya, perlu memastikan ya bagaimana partikel udaranya, bagaimana aliran udaranya, bagaimana suhu dan humidity-nya, bagaimana tekanan udaranya, bagaimana prosedur penggunaannya, dan bagaimana konstruksi atau material. Kita cek ya. Untuk partikel udaranya seharusnya dibatasi tadi ya. Sebelum mulai harusnya maksimal 3.520 meter kubik atau 100 feet kubik gitu, per feet kubik. Kemudian airflow-nya, aliran udaranya seharusnya terkontrol tadi ya, dengan menggunakan apa tadi? HEPA ya, dengan menggunakan HEPA. Penurunan jumlah partikel juga dilakukan oleh HEPA juga ya. Kemudian temperatur dan humidity ini harusnya dikontrol ya, dikontrol. Kontrol artinya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Suhu nggak boleh lebih dari 25, nggak boleh 25 ke atas ya. Kemudian kelembabannya diminimalkan. Karena Indonesia ini kan sangat lembab ya. Kita bisa meminimalkan dengan menggunakan AC. Kemudian tekanan udaranya diatur ya. Bisa positif, bisa negatif. Kemudian prosedur operasinya ya juga diatur. Prosedurnya diatur ya. Kemudian konstruksi dan materialnya semuanya khusus ya. Tidak sama ya dengan penyiapan obat yang non steril. Oke, saya kira cukup untuk teknik aseptik ya. Ke depan kita akan belajar tentang bagaimana penyiapannya. Ya, terima kasih.